Halo semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini Pak Budi mengingatkan terima kasih atas semuanya. Jika kalian bisa masih mendengarkan tutorial atau pembelajaran matematika pada hari ini. Pesan Pak Budi tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dan selalu menggunakan olahraga yang baik supaya tubuh kita tetap sehat, terjaga, dan bisa melaksanakan pembelajaran. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah bentuk fungsi dan menentukan nilai bentuk fungsi. Bagaimana bentuk fungsi? Dalam bentuk fungsi ini seperti bentuk aljabar sih sebenarnya ya. Cuman hanya dicari bentuk fungsinya, jadi berbentuk suatu relasi. Jadi pemetaannya gitu. Jadi coba kalian nanti dengarkan pembahasan yang diberikan, kemudian tugas yang akan disampaikan, berikan pertanyaan jika kurang jelas, jika kalian merasa kurang mengerti, silahkan buat pertanyaannya, nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Oke, dengarkan materi berikut ini, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Baiklah, hari ini seperti yang kita lihat di sini materinya adalah bentuk fungsi. Jadi bentuk fungsi itu fungsi terhadap sumbu X itu sama dengan AX tambah B, itu bentuk fungsinya. Ini adalah pembelajaran di SMP kelas 8. Jadi bentuk fungsi lanjutan dari setelah relasi. Gitu ya. Baik. Oke. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Jadi pada hari ini tujuannya adalah setelah kita mempelajari materi bentuk fungsi ini, di mana siswa dapat menentukan nilai suatu fungsi dengan diketahui rumus fungsinya. Jadi kalau misalnya diketahui rumus fungsinya, maka nilai satu fungsi itu dapat ditentukan. Yang kedua menemukan dan menentukan rumus fungsi. Jadi di sini adalah menentukan dan menemukan rumus fungsi jika diketahui nilai fungsi dan domainnya atau X-nya. Jadi nilai fungsinya diketahui, nilai fungsi itu adalah bisa terhadap sumbu Y, sedangkan domainnya adalah X-nya diketahui, maka dapat ditentukan rumus fungsi. Yang ketiga adalah nilai fungsi jika diketahui fungsi dari X-nya tersebut. Jadi nilai dari fungsi itu diketahui jika nilai fungsinya itu diketahui, maka nilai fungsi dapat kita tentukan. Ya, baik. Permasalahan-permasalahan yang kita temukan di dalam fungsi, bentuk fungsi tadi sudah disebutkan, fungsi dari X. Ya, fungsi dari X. Fungsi dari X itu AX tambah B. Fungsi ini artinya jika fungsi itu dipetakan terhadap sumbu X akan menghasilkan ini. Inilah jalan relasinya AX tambah B. Misalnya yang pertama. Jadi akan saya berikan dulu permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi jika menentukan bentuk fungsi. Yang pertama, diketahui fungsi sama dengan 2X kurang 5. Nah ini kan rumus fungsinya diketahui. Berapakah nilai dari fungsi jika X itu diganti menjadi 4P dikurang 3? Itu maksudnya. Apakah 4P kurang 2? Apakah 4P kurang 8? Apakah 8P kurang 8? Atau 8P dikurangin 11? Oke, bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu yang pertama. Yang pertama adalah tuliskan fungsinya dulu. Fungsi X sama dengan 2X dikurang 5. 2 itu nilai A-nya, sedangkan B itu adalah negatif 5. Ini adalah fungsi terhadap X-nya, sedangkan ini adalah sumbu Y-nya. Nah, artinya fungsi darinya itu diganti menjadi 4
4 dikurang 3. Artinya X ini 2, buka, maka masukkan 4B dikurang 3, maka dikurangin 5. Ya. Ini secara distributif. Kita kalikan 2 kali 4B. Berarti ini 8B. 2 dikali negatif 3. Berarti ini negatif 6 kurang 5. Apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini 8P dikurang 6. Ini 8P ditulis karena dia berdiri sendiri. Sedangkan konstansa negatif 5, ini negatif 5, negatif 6, negatif 5. Negatifnya ada 6, di sini negatifnya. Jadi negatifnya tetap di 6 tambah 5, 11 jawabannya. Maka hasilnya adalah ini 8P kurang ini jawabannya yang benar. Gitu ya. Jadi ada bentuk fungsinya, kemudian diketahui dari fungsi X-nya itu dirubah menjadi bentuk aljabar yang lain, misalnya menjadi 4B kurang 3. Itu maksudnya. Oke. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui fungsi dari X itu sama dengan negatif 2X tambah 7. Nah, ini rumus fungsinya diketahui. Pertanyaannya adalah, jika nilai X itu diganti jadi K, maka nilai fungsinya 17. Ya kan? Jadi diketahui nilai fungsinya, rumus fungsinya diketahui. Pertanyaannya adalah, berapakah di sini nilai K ini? Nilai domainnya berapa? Itu maksudnya. Oke, pertama kita tuliskan dulu nomor 2. Tuliskan dulu dia. Fungsi X sama dengan negatif 2X ditambah 7. Ya kan? Setelah itu kita ganti menjadi di sini nilai K. Artinya ini jadi K tambah 7. Ini nilainya sama dengan 17. Maka ini negatif 2K ditambah 7. Ruas kiri, ruas kanan harus sama. Maka ini 17. Ini pindah ke sini. Ini menjadi negatif 7 sama dengan negatif 2K. Negatif 17 dikurangin 7. Positifnya 17, sedangkan sini negatif 7. Jadi kebanyakan positifnya dong. Ya kan? Berarti ini tinggal positif 7 sama dengan positif 10 sama dengan negatif 2K. Maka nilai K itu adalah, gimana caranya? Berarti ini 10 dibagi 2, negatif 2 bagi 2. Berarti ini 10 dibagi negatif 2. Maka nilai K-nya sama dengan, karena ini negatif berarti ini negatif dong. Maka nilai K itu sama dengan negatif 5. Oke, ini hasilnya. Maka dapat kita buktikan nilainya adalah Oke, ini nilainya. Oke. Ini persoalan yang ketiga yang biasa kalian akan dapatkan di materi rumus fungsi, bentuk fungsi. Jadi soal ketiga, diketahui rumus suatu fungsi, ya, fungsi X sama dengan 3 dikurang 5X. Tentukan nilai bayangan dari X sama dengan negatif 4. Berapakah nilainya jika X-nya ini diganti negatif 4, itu maksudnya. Atau misalnya kalau domainnya negatif 4, berapakah nilai Y-nya?
Jadi ini sama seperti yang tadi untuk soal nomor 3. Tuliskan dulu rumus fungsinya. Fungsi X sama dengan 3 kita kurangi dengan 5X. Setelah itu fungsi X itu kan sama dengan negatif 4 atau nilai bayangannya. Maka kita harus membuat 5X-nya ini kita ganti negatif 4. Jadi 3 kurang 5 negatif 4 dikali negatif 5 kali negatif 4. Jadi kalau negatif kali negatif jadi positif dong. Ini jadinya 20. Sehingga nilai fungsi dari nilainya 4 itu sama dengan 23. Maka jawabnya adalah gitu ya. Jadi kalau bentuk, jadi nanti ada nilai X-nya ditentukan rumus fungsinya, maka bisa ditentukan nilai dari fungsi tersebut. Ya. Baik. Kita masuk ke soal yang permasalahan juga yang sering muncul. Nah, kalau yang soal yang terakhir ini coba nanti diperhatikan baik-baik. Oke. Diketahui rumus suatu fungsi. Fungsi X sama dengan AX tambah B. Jadi tuliskan dulu. Fungsi X sama dengan AX tambah B. Kemudian kalau nilai X-nya 3, maka nilainya sama dengan 8. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, maka X-nya sama dengan negatif 7. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan nilai B, sehingga jika ini X-nya diganti 3, maka nanti nilainya 8. Itu dibalik. Kalau X-nya negatif 2, berapakah nilai A dan nilai B, sehingga nilainya menjadi negatif 7. Jadi ini sama dengan membentuk persamaan. Yang pertama persamaan 1 yang di sini. Jadi kita tuliskan fungsi X sama dengan AX ditambah B. Kita masukkan fungsi X-nya sama dengan 3. Berarti ini A dikali 3 ditambah B. Nilainya sama dengan 8. Berarti ini 3A ditambah B. Ini adalah persamaan 1. Persamaan kedua ganti fungsi X-nya negatif 2, maka ini negatif 2A ditambah dengan B. Kalau negatif 2 kan nilainya 7. Negatif 7 sama dengan negatif 2A tambah B. Ini persamaan 2. Ada 2 persamaan ya. Persamaan 1 buat aja. 3A tambah B sama dengan 8. Buat secara ke bawah. Negatif 2A tambah B sama dengan negatif 7. Perhatikan karena di sini koefisien B bisa hilang, kan tinggal kurang nih. Perhatikan nih. Tambah-tambah supaya hilang, tinggal ini dikurang. Jadi 3A dikurang negatif 2A. Jadi ini menjadi 5A. 5A. Ini habis karena B kurang B. Ini menjadi 8 dikurang negatif 7. Jadi 8 dikurang negatif 7. Berarti ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti 8 ditambah 7. Ini 15. Sama dengan yang di sini tadi. Negatif 3 dikurang negatif 2. Berarti negatif jadi positif kan. 3 tambah 2 jadinya 5. Maka A sama dengan ruas kiri ruas kanan sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 tinggal A. 15 ini kita bagi 5, maka ketemu nilainya 3. A-nya sama dengan 3. Kalau nilai A-nya sama dengan 3, ambil persamaan 1. Mana persamaan 1? Persamaan 1 3A tambah B sama dengan 8. A-nya substitusi
3 kali 3 tambah 3 dikali 3 ditambah B sama dengan 8. 3 kali 3 9 ditambah B sama dengan 8. Maka ini B sama dengan, ya kan, ini dikurangin 9 habis 8 dikurang 9. Maka B sama dengan negatif 1. Coba kita tuliskan. Fungsi X sama dengan AX tambah B. A-nya 3X, B-nya negatif 1. Kita buktikan. Ya kan? Kalau X-nya 3. 3 kali 3, 9 dikurang 1, 8. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya X-nya negatif 2. 3 kali negatif 2. Negatif 6 kurang 1, negatif 7. Berarti benar. Maka A sama dengan 3, B sama dengan negatif 1. A sama dengan 3, B negatif 1. Berarti jawabannya adalah ini. Jadi dari keempat soal yang diberikan tadi, coba nanti kalian cari soal-soal yang lain supaya kalian bisa menyelidiki, menentukan rumus fungsi itu bagaimana. Sekalian sudah disampaikan tadi materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan ini soal buat kalian. Ya, saya akan berikan soal. Oke, nanti silahkan. Ini soal buat didiskusikan. Ya. Soal diskusinya adalah diketahui fungsi dari X Px tambah Q. Jika fungsi X-nya negatif 1, nilainya negatif 5. Dan fungsi dari 4 sama dengan nilainya sama dengan 5. Tentukan nilai dari jika X-nya negatif 6 berapa nilainya. Gitu. Yang kedua, diketahui fungsi X sama dengan 5X kurang 3. Tentukan bayangan dari negatif 4. Jadi coba nanti kalian buat catatannya. Ya. Ini contoh soalnya. Soal yang ketiga, diketahui fungsi X sama dengan AX tambah B. Jika fungsi negatif 1 sama dengan negatif 9 dan fungsi X-nya 3 nilainya negatif 1, tentukan nilai dari fungsi X negatif 3. Coba pelajari di rumah, cari referensi yang baik dengan teman-temannya, cari kelompoknya, ya. Coba temukan problem ini dapatkah kalian selesaikan seperti yang sudah didiskusikan ataupun tutorial dari atas. Oke, selamat pagi, terima kasih. Oke semuanya, bagaimana atas pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian memahami dan mengerti setiap apa yang disampaikan? Jika masih ada kesulitan, jika masih ada kurang jelas, maka silahkan ditanyakan nanti di dalam komentar ataupun di grup WA ya, supaya setiap pembelajaran itu bisa kita review kembali, kita pahami. Dan buat rangkumannya, tugas yang sudah diberikan, silahkan itu menjadi konsep dasar kalian ataupun menjadi mendasari kalian untuk mencari permasalahan-permasalahan yang berbentuk fungsi. Jadi bentuk fungsi dalam pemulih ujian coba kalian nanti cari dan selesaikan. Apakah kalian sudah bisa menjawab dan menentukan bentuk fungsi, nilai fungsi, ataupun menentukan rumus fungsi. Oke, demikian yang bisa dipelajari pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selalu senantiasa dukung channel ini supaya lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih semuanya.